Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Kita bersyukur tentunya atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita, baik nikmat spiritual, nikmat fisik, nikmat dimudahkannya kita untuk hadir di Masjid Muhajirin yang sama-sama kita cinta ini, yang kita semua mohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim kita sampaikan pada hasanah kita Rasulullah SAW, sahabat, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Terus sekalian, masih kita bersama membahas tentang fikih sholat. Nah, bab yang kita akan bahas adalah tentang nawaqidus sholat atau mubtilatus sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Pengetahuan kita tentang mubtilatus sholat tentunya ini akan membantu kita untuk menggapai salat yang ideal. Salat yang ideal adalah di antara kualifikasinya setelah sesuai dengan kaidah-kaidah fikih adalah salat yang khusyuk. Makanya nanti kalau kita lihat mubtilatus shalah itu punya kaitan dengan bagaimana kita menghadirkan kekhusyukan. Faslun fi adadi mubtilatis shalah. Fasal tentang hal-hal yang membatalkan salat. Walladhi yubtirus salata ahada asyara syai'an. Jadi yang membatalkan salat dalam fikih Syafi'iyah itu ada 11 hal. 11 hal itu apa? Yang pertama adalah al-kalamu amdan. Bicara dengan sengaja. Nah, ini termasuk juga yang sempat ramai bagaimana mengganti lafaz-lafaz salat yang berbahasa Arab dengan bahasa lokal. Sempat ramai kan Bapak ya? Di mana waktu itu di Bekasi atau di Surabaya, Pak? Ramai. Jadi wacana untuk mengganti bacaan salat yang beredaksi bahasa Arab itu dengan bahasa lokal. Karena itu nanti punya kaitan dengan item yang pertama. Al-kalamu abdan, yaitu berbicara secara sengaja. As-salihu li khitabil adamiyyin, dengan kata-kata yang layak digunakan untuk berbicara di antara anak Adam. Masuk salat, ambilkan atau geser dikit, ya itu nggak boleh, Pak. Geser dikit ini kan perkataan yang lazim kita gunakan dan itu dipahami oleh komunikan yang kita ajak bicara. Maka kalau itu yang terjadi, maka ia menjadi batal salatnya dan ia harus mengulangi salatnya. Nah, sawa'un tata'allaqu bi maslahatis shalah, apakah itu terkait dengan kebaikan salat, maslahah salat, aula atau tidak? Jadi bisa jadi saat kita melakukan salat yang kita katakan itu punya kaitan dengan salat, misalnya imamnya bacaannya kepanjangan. Nah, kita mengatakan oh, jangan panjang-panjang dong. Nah, itu kan terkait dengan sholat kan, misalnya. Atau kita ada teman yang di sebelah kita melakukan salat, tapi ada gerakan-gerakan yang tidak lazim dilakukan. Kita tidak boleh sholatnya jangan begitu. Nah, itu batal. Itu Pak. Aula atau tidak, atau terkait dengan masalah salat.
Jadi ini item yang pertama. Yang kedua adalah wal amalul katsir al mutawali kasalasi khutuwatin 'amdan kana dzalika aw sahwan. Jadi gerakan yang banyak dan terus menerus seperti 3 jangkahan. Jangkahan itu apa? Langkahan dengan sengaja atau lupa. Ini dalam mazhab Syafi'iyah itu membatalkan wudu. Maka jikalau kemudian kita misalnya maju, kan ada soft yang kosong gitu Pak. Kan itu kan harus ditutup kan? Maka dalam konteks seperti itu, cara melangkahnya itu harus jeda dikit. Jangan langsung bertubi-tubi. Nah itu yang dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu. Karena itu dianggap sebagai al-amalul katsir. Atau juga yang sering dipermasalahkan adalah apa? Garuk-garuk bahasa Indonesianya apa Pak? Halo? Garuk-garuk juga Pak itu? Apa? Hah? Bergaruk-garuk. Bergaruk-garuk itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia Pak? Atau menggerak-gerakkan tangan kita ini 3 kali berturut-turut. Maka dalam mazhab Syafi'iyah itu kalau kita gerakkan 1, diam dulu Pak. 2, diam dulu gitu. Jadi ada jedanya, jangan mutawali. Sekalipun dalam mazhab yang lain diperbolehkan. Jadi, tapi karena selama ini kita mengikuti mazhab Syafi'iyah, apa yang harus kita lakukan adalah jangan melakukan pergerakan yang besar. Yang agak longgar itu biasanya adalah mazhab Hambali. Saya alhamdulillah ini kan dulu sempat 7 tahun bersama dengan orang-orang yang lintas mazhab. Yang Syafi'i ada, yang Maliki ada, nanti yang Hambali juga ada, yang Hanafi juga ada. Tapi yang banyak kalau dari Saudi itu kan dia adalah Hambali. Nanti bapak-bapak atau pas ibu-ibu pas lagi sholat, pas lagi haji, sholat saat haji atau saat umroh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, nanti silahkan lihat. Ada orang-orang yang tatkala mereka melakukan sholat itu ribet. Itu dia ngatur surganya Pak. Sudah Allahu Akbar. Dari yang begini, dari yang gini, nanti gini-gini. Nah, itu ada atau tidak Pak? Nah itu biasanya yang ribet-ribet kayak gitu, itu kalau orang Syafi'i enggak. Karena apa? Itu dalam mazhab Syafi'i sudah yubtilul salat, membatalkan salat. Tapi versi mazhab lain, karena itu dianggap bukan pekerjaan, bukan gerakan besar, maka tidak membatalkan. Tapi kalau saya lebih cenderung, itu mazhab Syafi'i itu lebih bagus. Dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini lebih baik. Karena apa? Kalau kita sholat melakukan gerakan-gerakan besar gitu kan. Apalagi kita sholat lagi pas lagi gatel gitu kan. Kepala kita digaruk-garuk gini kan kayaknya apa itu? Nanti kira-kira mengganggu kekhusyukan sholat kita atau tidak? Maka apa yang harus kita lakukan saat kita melakukan sholat itu, hendak melakukan sholat, ya kita harus melakukan antisipasi. Misalnya jangan sampai nanti kalau sholat gatel main. Caranya apa? Ya sebelum ke masjid, apalagi pas maghrib, apalagi pas hari kerja, diupayakan kita mandi dulu. Bapak-bapak kalau pas lagi kerja, sampai di rumah misalnya 10 menit sebelum maghrib, insya Allah mandi dulu atau langsung ke masjid Pak? Halo? Atau pulangnya habis maghrib itu? Ya mandi dulu, karena kalau nggak mandi nanti pas ada gatel, nah itu punya potensi melakukan gerakan-gerakan besar. Maka ketika kita melakukan salat itu pastikan fi halatin au fi ahsani halin, dalam kondisi yang terbaik. Dari sisi kebersihan diri kita, yaitu dengan cara kita mandi dulu. Kalau itu punya kaitan dengan waktu-waktu yang memang kita wudu, kita salat ya. Misalnya subuh biasanya bangun langsung ke masjid atau mandi dulu Pak? Mandi itu yang bagus. Dan mandi sebelum subuh itu ternyata dari sisi kesehatan itu manfaatnya banyak sekali.
Saya minta maaf, saya ketemu dengan seseorang yang usianya waktu itu, dia mengatakan, saya agak lupa, kalau tidak 102 itu 103. Masih bisa sempurna jalannya, Pak. Karena orang yang maaf, usianya di atas 100 itu kan ada dua. Ada yang dia masih seger, dia masih jalan, dia masih bicara dengan baik, dia juga bisa menatap dengan baik, tapi ada orang-orang yang di usia belum 100 tahun sudah berat. 1 bulan yang lalu saya diminta untuk mengisi satu acara keluarga. Nah, yang nenek yang punya atau ibu yang punya hajat itu, dia punya ibu itu usianya 89 tahun. Sini ada Pak yang usianya 89 tahun Pak? Belum ada Pak ya? 89 tahun, tapi ibu ini masih alhamdulillah masih lumayan bagus lah secara fisik. Yang suaminya, ya berarti ayah dari yang punya hajat itu, bapaknya usianya 95 tahun. Itu sudah harus dibantu ketika melakukan aktivitas apa. Tapi saya punya teman itu, dia punya nenek usianya sudah 110-an waktu itu, waktu ia menginformasikan kepada saya. Tapi beliau, daya ingatnya, penglihatannya, jalannya masih bagus. Dan itu rahasianya Bapak. Pertama, memang neneknya ini rajin sholat malam. Tapi bapak-bapak kan ini kan ibu-ibu rajin sholat malam semuanya kan Bapak ya? Halo? Sholat malam semuanya rajin semuanya kan ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sholat apa Pak? Sholat isya. Jangan sholat isya. Masuk ngaji lama mas sholat isya. Sholat tahajud. Nah itu rahasianya pertama. Istiqomah sholat tahajud. Dan daya ingatnya agar tidak pikun itu ternyata sampai usia 110 itu masih ngajar Quran ke anak-anak. Jadi orang rajin baca Quran, orang itu rajin menghafalkan Quran, apalagi mengajarkannya itu aspek fisiknya lebih terjaga dan lebih sehat. Ini kayaknya habis mengajar ini nanti sampai rumah kayaknya baca Quran semuanya Pak. Nanti malam langsung sholat malam semuanya. Tapi mudah-mudahan istiqomah. Yang berat itu kan istiqomah. Jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan itu insya Allah kita bisa. Yang berat adalah ngaji kayak seperti ini kan istiqomah nggak gampang Pak. Istiqomah dengerin dari awal sampai akhir itu kan nggak gampang. Selalu aja ada yang ngantuk lah. Di menit ke-15 kadang-kadang. Yang mulai ngantuk di menit ke-20. Ada atau tidak Pak yang seperti itu? Halo? Tapi di sini kan kayaknya nggak ada yang ngantuk Pak ya. Yang tidur juga kayaknya nggak ada juga. Masya Allah. Itu istiqomah dari awal sampai akhir itu memang nggak gampang. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu gara-gara perintah istiqomah itu rambutnya itu ubanan. Fastaqim kama umirta. Itu ayat itu yang Rasul mengatakan syayyabatni surat Hud. Surat Hud itu telah menjadikan rambut saya ubanan. Kalau rambut kita ubanan kan karena faktor usia kan. Tapi karena Rasul perintah istiqomah. Baik, saya lanjutkan wal amalul katsir al mutawali kasalasati khutuwatin amdan kana dzalika awsahwa. Apakah itu karena sengaja atau tidak lupa? Tapi ini dalam konteks sekali lagi inda Syafi'iyah menurut mazhab Syafi'i. Akan tetapi kalau kemudian kita pas berinteraksi dengan orang-orang yang mazhabnya lain dan kemudian mereka melakukan gerakan yang agak besar dan kemudian mereka melanjutkan sholatnya, ya kita harus toleransi. Karena apa yang mereka pahami dari teks-teks hadis Rasulullah SAW, mereka kemudian mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, amma al-amalul qalil fala tabtulu sholatu bih.
Jadi kalau tadi adalah pekerjaan besar, nah sekarang pekerjaan yang kecil, sedangkan gerakan badan yang sedikit. Fala tabtulu as-salatu, maka tidaklah sampai membatalkan sholat. Misalnya pas sholat ada bagian kaki kita gatel gitu. Nah kita gencet dikit, itu batal atau tidak Pak? Enggak lah, karena itu gerakan kecil. Tapi kalau kemudian digencet berkali-kali, itu baru batal. Sekali aja, sekali 2 kali. Itu disebut dengan al-amalul qalil. Pekerjaan kecil, pekerjaan sedikit. Nah, selalu ada ruang toleransi seperti itu. Karena pada prinsipnya dalam beragama itu selalu mabniun ala suhulati wal yusr. Dibangun di atas kemudahan, dan termasuk juga saat kita melakukan sholat, ketika memang ada sesuatu yang kita merasa tidak nyaman dan terselesaikan dengan gerakan kecil, maka itu menjadi sesuatu yang diperbolehkan dalam pelaksanaan sholat kita. Jadi saya ingin berkata, di antara kemudahan dalam syariat Islam adalah Allah memberikan rukhsah dalam konteks kita melakukan sholat, gerakan kecil itu diperbolehkan. Ini jamaah sekalian. Nah, setelah itu yang ketiga, wal hadatsul asghar wal akbaru wa hudutsun najasati allati la yu'fa anha. Yang ketiga adalah hadas kecil. Hadas kecil itu apa Bapak? Halo? Hadas kecil adalah contohnya apa Bapak? Ya, sesuatu yang harus kita sempurnakan dengan cara kita melakukan wudu. Misalnya buang angin. Jangan kemudian kita ini lagi buang angin, kayaknya ini anginnya itu gak ada suaranya itu kan. Kanan kiri saya gak ada yang tahu. Nah, tolong ini terutama saat-saat kita bisa jadi bapak-bapak sedang mengimami istrinya, mengimami anak-anaknya. Mungkin ada satu kondisi tertentu, bapak-bapak lagi buang angin, pas anginnya itu nggak ada suaranya Pak. Kayaknya istri saya nggak tahu itu, anak saya nggak tahu. Jangan kemudian dilanjutkan, tapi kita minggir. Nanti setelah itu yang melanjutkan siapa? Halo? Yang melanjutkan adalah yang di belakangnya. Maka selalu saya sampaikan, kalau dalam konteks sholat, itu yang berada di belakang imam, persis itu pastikan dia punya 2 kualifikasi minimal. Satu, dia adalah aqra'ukum setelah imam, yang paling bagus bacaannya setelah imam. Yang kedua adalah afqahukum, yang paling tahu terkait dengan masalah hukum fikih. Karena apa? Bisa jadi imam ada kondisi-kondisi tertentu. Imamin, tiba-tiba imam pergi gitu kan. Aduh, mungkin atau tidak Pak? Itu kalau nggak tahu, bisa jadi imam kok nggak tahu jawab itu. Padahal imam sedang batal. Kalau batal ya memang dia minggir. Dan yang di belakangnya tanggap. Padahal itu kan kejadian di Masjidil Haram kalau tidak saya ya. Jadi pas waktu itu imamnya suaranya Pak. Suaranya atau beliau ada satu kondisi khusus, tapi kemudian beliau minggir dan kemudian diganti makmum yang ada di belakang. Maka makmum yang ada di belakang imam itu juga harus tanggap Pak. Harus tanggap. Maaf, kita kan tidak selalu sempurna Pak. Dalam konteks menjaga hadas kecil kita. Dan bisa jadi ketika kita mimamim, tiba-tiba pas waktu itu habis makan beton. Tahu beton Pak? Halo? Tahu beton atau enggak Pak? Apa itu? Biji nangka, itu kan. Katanya kalau biji nangka itu kan punya potensi orang sering buang angin kan? Karena pas waktu itu dianggap udah kemarin kok itu kan. Tapi perutnya masih gemuk, kemudian keluar angin. Nah, dalam kondisi seperti dia minggir, kemudian makmumnya kemudian mengganti.
Ini jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala, yang perlu kita ketahui. Dan kita kan punya potensi juga untuk menjadi imam. Kalau di Masjid Muhajirin, alhamdulillah sudah ada imam tetapnya. Tapi kan kita kadang-kadang safar juga kan. Safar, ketika kita safar, kita melakukan sholat di rest area. Rest area itu kan ada masjidnya, ada dua tipologi. Ada yang ada imam tetapnya dan ada yang tidak imam tetapnya. Nah, kalau pas kita ada di situ, kita lihat kayaknya mereka yang sholat di masjid di rest area itu, mereka adalah orang-orang yang awam dalam konteks sholat, dan kemudian kita merasa kayaknya lebih layak daripada mereka, kita maju. Cuma problemnya adalah kita tahu kalau kemudian nanti jamaah di belakangnya nggak, itu juga repot. Kebayang atau tidak, Pak? Pas kita ngimamin di rest area, kita batal, kemudian kita tinggalkan tempat sholat itu, nah di belakang nggak paham, kira-kira apa yang terjadi, Pak, itu? Bubar itu. Karena mereka nggak ikut ngaji di Masjid Muhajirin, Pak. Kalau mereka ikut ngaji di Muhajirin, fenomenanya tidak seperti itu. Jadi ini jemaah sekalian, wal hadasul asghar wal akbar, dan hadas besar. Tapi sekalipun hadas besar dalam sholat, itu yang sangat dekat itu ibu-ibu. Kalau kita mah enggak, Pak. Masa lagi sholat, maaf, hadas besarnya keluar air sperma, itu kan kayaknya enggak kebayang, Pak. Mosok sholat pikirannya jorok, itu kan kayaknya enggak ada, Pak. Halo, ada atau enggak ada, Pak, itu? Halo, enggak ada lah, orang sholat kok pikirannya jorok itu. Tapi kalau perempuan sangat dimungkinkan. Apa hadas besarnya seorang wanita? Ia dalam keadaan haid. Tiba-tiba lagi sholat gitu, Pak, lagi gerakan ruku atau lagi gerakan sujud, kok tiba-tiba ada yang keluar gitu kan? Maka ia menjadi batal sholat. Nggak boleh dilanjutkan, Pak. Ini tolong istri kita kasih tahu, Pak. Alah, nggak ada yang tahu aja kok. Udah pokoknya ikut sampai selesai, enggak gitu. Sekalipun orang-orang yang ada di sekitar kita nggak tahu, tapi Allah tahu kita dalam keadaan salat, maka kita harus mampu menghadirkan apa yang disebut dengan muraqabatullah, merasa dalam pengawasan Allah. Naam, orang yang ada di sekitar kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka orang haid itu juga dia bergegas keluar dari masjid. Nah, cuma kemudian masalahnya adalah orang yang dalam keadaan hadas besar, dalam konteks ini adalah wanita yang dalam keadaan haid, itu boleh nggak dia ke masjid? Maka kalau kita mengacu kepada mazhab Syafi'i, maka itu sesuatu yang tidak boleh. Karena apa? Itu dia berada dalam keadaan hadas besar. Orang yang dalam keadaan hadas besar, ia tidak boleh ke masjid sampai ia bersuci. Nah, ini punya kaitan dengan muraqabatullah. Karena ini konteksnya orang tahu atau tidak. Tapi ketika orientasi kita adalah muraqabatullah, orang mau tahu atau tidak, karena Allah Maha melihat, maka pastikan kita harus membersihkan tubuh kita. Wa hudutsun najasati allati la yu'fa anha. Jadi terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang tidak dimaafkan. Seperti dalam konteks tadi darah misalnya. Pas mungkin darah yang mengalir itu dimaafkan najisnya atau tidak, Pak? Tidak. Mungkin kita ada penyakit apa, tiba-tiba melakukan gerakan tertentu, tiba-tiba keluar najis. Termasuk juga nanah. Pas kita lagi kaki kita atau pas bagian belakang dari pantat kita ini pas udunan, Pak. Udunan itu apa bahasa Indonesianya, Pak? Nah, bisul ya, bisul. Nah, pas duduk, wah, lagi matang-matangnya kemudian pecah, Pak, saat sholat itu. Nah, itu kan najis, Pak. Najis yang dimaafkan atau tidak? Enggak. Maka dalam konteks seperti itu, kita kemudian membersihkan yang terkena najis, baru setelah itu kita mengulang kembali sholat kita.
Itu jamaah sekalian terkait dengan allati la yu'fa anha. Walau waqa'a ala thawbihi najasah ya bisa. Dan seandainya pakaiannya kejatuhan najis yang kering. Najis yang kering itu seperti apa, Pak? Cicak misalnya. Ya kan? Mungkin atau tidak, Pak? Nah, kalau dia kering, bisa jadi dia nempel asalnya kemudian dia kering. Nah, menimpa baju kita atau sarung kita, maka fana fadha thawbahu halan lam tabtul salatu. Maka ia langsung mengibaskan pakaiannya seketika, maka sholatnya tidak batal. Itu karena apa? Dia najis yang kering dan pada waktu yang bersama adalah ma'fu, dia dimaafkan. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, yang termasuk membatalkan sholat adalah wankishaful aurah. Ini yang sering saya sampaikan. Tolong bapak-bapak, ya kan? Kalau ibu-ibu kan pakai mukena Pak itu. Tapi kan ini bapak-bapak itu sholat pakai kaos. Sholat pakai kaos itu boleh atau tidak, Pak? Halo? Tergantung maknanya. Kalau lagi sholat kemudian pakai kaos ya nggak boleh gitu. Tapi kalau ia mengenakan kaos boleh. Tapi jangan, Pak. Diupayakan kalau sholat jangan pakai kaos yang ada tulisannya, Pak. Kalau memang terpaksa kita melakukan sholat dan ada tulisannya, tolong nasihat saya, jangan sholatnya di paling depan, Pak. Apalagi kalau nanti sholatnya maghrib, isya atau subuh. Itu punya potensi ganggu jamaah yang ada di belakangnya. Apalagi nanti kalau bacaannya imamnya suratnya tidak terlalu populer dan agak panjang. Itu nanti masalah, Pak. Masalahnya di mana? Nah, karena dia tidak paham bacaan imam, dia tidak mentadaburi kandungan maknanya, akhirnya pikirannya kemana-mana. Lihat di depannya banyak orang-orang yang pakai kaos tulisannya Messi, Cristiano Ronaldo, akhirnya sholat tapi baca kaos. Ada atau tidak? Bapak-bapak pernah mengalami seperti itu atau tidak? Dulu mungkin. Sebelum Muhajirin ini rame ngaji lah itu. Kalau dulu kan orang itu sholat pakai kaos itu kan biasa, Pak. Tapi alhamdulillah hari ini karena memang jamaah teredukasikan dengan baik. Kalau pakai kerah, ada kerahnya nggak apa-apa. Sebelum jamaah itu teredukasikan itu kan salat itu seperti main bola, Pak. Ya, pada sisi tataran fikih orang itu sholat dalam kondisi saat ia main bola mengenakan kaos dan pakai training, sah atau tidak, Pak? Sah. Sah atau tidak? Sah kan? Tapi itu adabnya yang kurang. Mosok main bola sama sholat sama, Pak? Sah. Tapi masalahnya kan bukan karena masalah sah atau tidak, ada adabus sholat. Adabus sholat apa? Fi ahsani hal, dalam kondisi yang terbaik. Sholat, Masya Allah, bajunya dipilih baju yang paling bagus. Cuma sayangnya terutama ibu-ibu, ada ibu-ibu itu, Pak? Ada? Masya Allah. Ibu-ibu itu kalau kondisinya paling bagus saat kondangan atau saat sholat, Bu? Masya Allah. Kan bapak-bapak jadi saksinya, Pak. Ibu-ibu kalau kondangan bercerminnya berapa kali, Bu? 6 kali, Bu, ya, Masya Allah. Kalau sholat berapa kali? Makanya kalau ibu-ibu ini nasihat saya, Pak, tolong di bagian perempuan itu kalau bisa ada kaca, Pak. Karena itu nanti kaitannya ketika mau melakukan sholat itu pastikan auratnya itu tertutup secara sempurna. Tapi kalau ada kaca jangan kemudian ngocang-ngacang nggak boleh, Pak. Maksud saya kalau pas lagi sholat. Jadi itu konteksnya, bagaimana ketika kita menghadap kepada Allah dalam keadaan yang sempurna. Kenapa tadi saya katakan 6 kali? Itu sudah saya hitung, Pak. Itu sudah saya hitung. Biasanya perempuan itu kalau mau berangkat ke kondangan itu rapi sekali, berkacanya itu 6 kali. Pertama itu saat di kamar tidur. Itu kan ada biasanya ada kaca di kamar tidur kan. 1.
Yang kedua nanti di ruang tamu kadang-kadang itu kan ada kaca juga kan. Ada cermin juga, beberapa rumah itu saya lihat ada cerminnya, itu udah 2 kali Pak. Nanti setelah itu ketika keluar rumah itu kan rumahnya ada kacanya juga kan. Itu udah 3 kali. Yang keempat itu nanti kalau mau masuk mobil Pak. Mobil itu kan ada kacanya, itu cermin lagi Pak. Itu udah 4 kali Pak. Kelima kali itu nanti ketika berada di mobil itu kan ada kacanya kan di dalamnya. Itu juga ngintip-ngintip juga. Yang terakhir kalau di tempat acara nanti ada cermin, dia pasti bercermin. Berarti berapa kali Pak? Itu sudah saya hitung lama Pak itu. Masya Allah. Tapi ketika sholat enggak Pak. Masya Allah, Masya Allah. Ini fenomena sosial, fenomena keagamaan yang memang perlu pastikan kita ketika sholat dalam keadaan yang terbaik. Dan sebisa mungkin saat kita sholat itu kondisi kita itu paling harum Pak. Saya nggak tahu di sini di masjid ini ada parfumnya kan? Sudah ada kan Pak ya? Atau belum Pak? Sudah atau belum? Sudah ada ya, Masya Allah. Jadi parfumnya kalau bisa ada dan juga minyak wanginya itu kan Pak ya. Di beberapa masjid itu saya lihat ada beberapa tempat untuk naruh minyak wangi itu Pak. Sudah ada Pak? Sudah bagus. Itu dipakai atau enggak dipakai Pak itu? Nah, tapi jangan dibawa pulang gitu. Nanti pengurusnya marah juga itu kan. Jadi dipakai dan seperti itu. Karena Rasulullah SAW kalau sholat itu juga pakai minyak wangi. Karena konteksnya kita menghadap kepada Allah. Karena Allah adalah Jamil, Allah adalah Zat yang Maha Indah. Maka ketika kita melakukan salat pastikan dalam performa yang terbaik. Wan kisyaful aura, yang saya maksud tadi konteksnya bagi bapak-bapak. Salat pakai celana dan kemudian pakai kaosnya itu agak pendek. Itu nanti, maaf ini kok kayaknya ngomongnya agak enggak enak juga. Itu bagian belakangnya kan kelihatan. Ya kan? Kalau parameternya aurat laki-laki itu adalah pusar, itu kalau ditarik ke belakang, itu kira-kira bagian itu kelihatan itu auratnya berarti kelihatan atau tidak? Kelihatan. Dan itu yubtilus shalah, itu batalkan salat. Jadi alhamdulillah bagus kalau kita pakai sarung. Nah, sebagian kita pakai gamis itu bagus. Tapi kalau yang memang aman ya pakai gamis itu kan enggak ini kan aman kan gitu kan. Tapi karena kita kan ya ada sebagian yang merasa aman pakai gamis, ada yang merasa aman pakai sarung, tapi intinya dalam keadaan apapun yang penting ia menutup aurat. Tapi nasihat saya bapak-bapak, kalau pas sholat itu sarungnya baru, apalagi BHS, itu tolong jangan kemudian di bawahnya itu langsung dikelihatin Pak. Itu taruh aja di atas, bagian atas, biar kalau pas yang bagian bawahnya itu tidak ada capnya Pak. Itu nanti di belakang itu kalau lihat itu, aduh Masya Allah, sarungnya BHS ya, mereknya kelihatan. Nanti malah sholat, malah memperhatikan sarungnya jamaah yang ada di depannya Pak. Jadi itu juga bagian cara kita membantu saudara-saudara kita agar mereka tetap berada dalam kekhusyukan dan dalam keadaan konsentrasi dalam sholat, tidak membaca cap sarung itu. Amdan, secara sengaja, ya kan itu yang membatalkan. Tapi fa'in kasyafaharihu fasataraha fil hal lam tabtul sholatuhu. Jadi ada ruang toleransi Pak. Kalau kemudian kondisinya gitu kan, jika terbukanya itu karena tiupan angin yang membuka auratnya kemudian langsung menutupnya kembali seketika, maka sholatnya tidak batal. Kan sholat kita kan maaf tidak selalu ada di dalam masjid kan. Mungkin karena sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha dirasa masjidnya nggak cukup. Kalau Idul Fitri di sini, Idul Adha di sini atau di luar Pak? Di masjid ya? Masih cukup ya? Atau masih di masjid tapi masih ada yang di lapangan sana? Nah ini yang kasusnya yang di masjid aman lah insya Allah. Cuma masalahnya kalau yang ada di luar. Lagi sholat bapak-bapak pakai sarung. Makanya bagusnya yang pakai sarung itu agar tetap aman itu pakai celana Pak. Pakai celana yang agak panjang. Karena apa? Kalau nanti nggak pakai celana yang nyingkap, nah itu agak repot juga Pak itu.
agak repot. Maka kalau kita pakai celana panjang, maka sekalipun nanti pas kita sarungan itu nyingkap aman. Aman. Jadi inilah bagaimana kita mensiasati kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat kita melakukan salat. Nah seperti ini kan maaf, kalau kita melakukan salat misalnya di Masjid Nabawi itu. Di Masjid Nabawi itu kan dalamnya itu kan kalau pas lagi umroh, apalagi haji itu kan penuh Pak. Berarti kita sholat kan di lataran kan. Lataran kalau pas musim badai, nah itu kan bisa nyingkap Pak. Maka dalam kondisi seperti itu, kita melakukan tindakan preventif. Kalau kemudian nanti ternyata ada angin yang menyingkap, itu tidak ngaruh. Tidak sedikit pun mempengaruhi sholat kita. Yang keenam, wa taghyirun niyah. Ka'ayyan biyal khuruja minas shalah. Jadi orang yang mengubah niatnya. Jadi di pertengahan sholat tiba-tiba dia niatnya tidak sholat tapi keluar dari sholat. Nah itu secara otomatis batal karena maknanya apa? Ia menyudahi sholatnya sebelum sholatnya tuntas. Jadi itu sangat-sangat masuk akal, sangat rasional kalau itu bagian dari yang membatalkan niat. Yang ketujuh sama sekalian, wastibarul qiblati ka'ayyaj'ala khalfa dhahri. Yaitu membelakangi atau berpaling dari kiblat seperti memposisikan kiblat di belakang punggungnya. Karena apa? Ada perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tapi ini orang sholat tidak dalam kondisi menghadap ke arah kiblat. Tapi kiblatnya malah dipunggungin gitu. Tapi kayak gini kasusnya itu kalau kita biasanya melakukan sholat di tempat yang baru dan jauh dari kita, kan kita bisa dalam kondisi safar. Biasanya seperti itu Pak. Dalam kondisi safar kita melakukan sholat di masjid, tapi masjidnya nggak ada apa, mungkin ada karpetnya seperti ini dan bisa jadi nggak ada tempat imamnya. Itu nanti sholatnya malah membelakangi kiblat. Tapi itu jarang lah. Masa masjid nggak ada tempat imamnya, nggak ada mihrabnya kan? Itu jarang. Tapi yang biasanya terjadi itu kalau justru malah di rumah, Pak. Halo? Ada di antara kita yang di rumah, yang mestinya sholatnya menghadap ke arah barat, tapi mungkin karena lagi mikir apa, sholatnya malah ke arah timur. Ada tuh Pak? Halo? Ini ngaku atau nggak ngaku, Bang? Lagi banyak pikiran Pak itu. Nah, dikira sudah ke arah barat, tiba-tiba malah ke arah timur. Itu terjadi, mungkin sangat-sangat terjadi kalau kita pas lagi punya sesuatu yang kita pikirkan secara serius. Lah, sholat saya kok malah ke arah timur gitu kan, bukan ke arah kiblat, ke arah barat. Maka itu termasuk bagian dari yang membatalkan salat. Membatalkan salat. Kemudian ke-8 dan ke-9 al-aklu wasyurbu. Maka ada kesunahan saat kita melakukan salat, apa yang harus kita lakukan? Bagusnya memang kesunahannya itu kita bersewak. Tapi masalahnya kan kita ini tidak terlalu populer punya sewak itu kan. Karena apa? Dalam upaya, apalagi kita yang sudah berusia, gigi kita tidak lagi sempurna, itu kan bisa jadi ada sisa-sisa makanan. Kalau kemudian wudhu kita tidak sempurna, berkumur kita tidak sempurna, atau kita tidak bergosok gigi, apalagi sebelumnya makan sate, makan tongseng, makan gulai Pak. Itu kira-kira kalau gigi kita sudah tidak lagi sempurna seperti itu, potensi jelilit itu ada tidak Pak? Nyelilit pas lagi sholat jatuh itu Pak itu. Gimana itu Bapak-Bapak? Langsung ditelan atau dikeluarin Pak itu? Masya Allah. Ini yang menjadi masalah. Maka dalam mazhab Syafi'iyah itu dikatakan wal aqlu wasyurbu katsiran kanal ma'kulu wal masyruh al-qalila. Ya kan? Nah, makan dan minum, baik makanan dan minuman itu banyak atau sedikit. Malah selilit aja dikit dimakan Pak. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu batal.
Nah, cuma ada pengucap illa ayyakuna syakhsu fi hadhihi surati jahilan tahrima dzalik. Kecuali dalam bentuk ini seseorang yang melakukannya tidak tahu akan keharaman hal tersebut. Tapi sekarang kan bapak-bapak udah ngaji ya. Halo, ini resikonya ngaji. Yang semula kemarin kalau nggak tahu boleh, nah sekarang ketika tahu maka menjadi tidak boleh, menjadi batal. Jadi nyesel ngaji atau enggak? Enggak nyesel, Pak. Oh, mau ngaji kok nyesel, Pak. Justru ketika kita sudah tahu seperti itu, ketika kita melakukan sholat, pastikan bahwa sisa-sisa makanan itu harus dibersihkan dengan cara kita sikat gigi, dengan cara kita berkumur, dan semisalnya. Yang jelas sisa-sisa makanan itu jangan sampai ada potensi nanti dia justru dia tanggal saat dimana kita sedang melakukan sholat dan kemudian kita ada kayaknya tabung dimakan aja sekalian. Masya Allah, itu membatalkan. Kemudian yang ke-10 wal qahqahatu, tapi ini saya kira jarang lah. Mosok sholat tertawa, Pak. Kalau sholat tertawa itu kan berarti ada masalah. Kan dia beraudiensi dengan Allah. Mosok dia lagi sholat tertawa itu kan sesuatu yang jelas di luar nalar kita. Oh, sholat kok tertawa gitu kan. Maka kemudian oleh para fuqaha itu dikatakan bahwa tertawa itu bagian pada hal yang membatalkan sholat, tapi ada sebagian lain mengatakan wa minhum man yu'abbiru anha bidhahar. Jadi yang membatalkan itu tidak tertawa, tapi tertawa yang terbahak-bahak. Tapi sholat tertawa itu kan kayaknya nggak kebayang, Pak. Halo, sholat kok tertawa itu? Jadi saya lebih cenderung dengan kata al-qahqahah. Al-qahqahah itu tertawa tapi lebih ringan aja batal. Apalagi sampai Allah itu tertawa terbahak, nah, itu lebih batal lagi. Dan itu maknanya apa? Kalau ada orang melakukan sholat itu tertawa, itu dipastikan dia tidak menghayati konteks apa yang ia sedang baca. Atau ia dengarkan. Maka ada sebuah aturan dalam saat kita melakukan sholat, pastikan kita tidak boleh tertawa. Dan yang terakhir adalah wariddah. Tapi yang menjadi pertanyaan, kebayang atau tidak, Pak? Orang dalam keadaan sholat tiba-tiba murtad, Pak. Halo? Kalau kita kok kayaknya nggak kebayang, kan? Tapi ketika para fuqaha itu meletakkan mubtilatus sholat itu adalah, itu pasti ada kejadian, Pak. Nah, cuma kita nggak tahu kejadiannya di Bekasi atau kejadiannya di tempat lain. Kita nggak tahu. Tapi pastikan kalau ada melakukan sholat dan ia kemudian murtad dalam sholatnya, wahia qat'ul Islam, yaitu memutuskan Islam, yaitu keluar Islam biqauli, disebabkan karena perkataannya, au fi'lin atau perbuatannya, maka dipastikan sholatnya menjadi batal. Karena apa? Satu, karena dia ridha. Yang kedua, karena sholat orang yang murtad, berarti kan dia bukan seorang muslim kan, maka sholatnya tidak diterima. Wallahu ta'ala. Saya kira ini sekalian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.